berbuah. Banyak orang sudah bertobat tapi tidak berbuah. Banyak orang bertobat tapi tidak berbuah. Orang yang tidak berbuah itu dia biasa cerita tentang masa lalu sah. Dia hanya piman mana cerita di pempertobatan. Jadi satu tempat dia bangun bersaksi waktu tahun 1970. Pindah ke satu tempat saksi ulang itulah waktu tahun 1970. Ada orang baru satu datang dia bangun bersaksi lah waktu tahun 1970. Satu saat pas dia baru berdiri 1970 subhan. Di sini ada kok tidak? Faham apa dong itu? Karena hanya bertobat, dia kira ini hanya soal masa lalu. Dengan Tuhan itu bukan hanya persoalan masa lalu, tapi persoalan hari ini dan persoalan ke depan. Paulus itu menjadi contoh yang luar biasa untuk bertobat itu. Paulus dulu orang yang hebat sekali. Tapi kemudian berjumpa dengan Yesus, dia bertobat, dan dari pertobatan itu dia berbuah. Untuk hidup baik, dia sudah hidup baik. Tapi sekarang berbuah itu belum. Akhirnya kerja tiap hari adalah buruh ini pengikut Kristus kau bunuh kau mati. Tingkatan yang paling tinggi itu adalah berbuah. Sekarang saya mau tanya saudara, berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Berbuah tuh gampang kok susah? Susah kok gampang? Omong. Berbuah susah kok gampang, gampang kok susah. Banyak orang bilang gampang-gampang susah. Itu sesungguhnya tidak ada jawaban. Hari ini demi nama Tuhan Yesus saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa berbuah bagi Tuhan itu gampang saja. Gampang saja. Hei Pak Pendeta, gampang bagaimana? Kalau saudara lihat buah itu ada pada dia punya ranting. Ranting yang berbuah itu asal dia melekat pada pohonnya. Buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang mau berbuah tapi tidak melekat kepada pohon. Itu dia pembuah buah plastik. Tidak bisa dimakan. Ranting yang melekat pada pohon itu akan berbuah dengan sendiri. Ada seorang istri ingin sekali mempertahankan hidup rumah tangganya. Tiap hari dong bakalai. Terus istri ini cari seorang guru bijaksana. Bapak guru, ada ramuan kok tidak yang bisa membuat rumah tangga kami tetap aman, sentosa sepanjang masa? Bapak tua bilang ada. Tapi di ramuan agak sedikit susah ini. Apa itu Bapak? Ini agak susah. Apa itu? Ini ramuan ini salah satunya harus terdiri dari 3 helai kumis harimau. 3 helai kumis harimau. Mama bisa? Untuk keutuhan keluarga saya akan cari. Dia pergi ke hutan bawa daging. Harimau lari dari sana datang disembunyi, dia agak lari. Makin dekat, sampai satu saat harimau ambil daging itu di tangannya. Hari berikutnya ketika dia mau datang, harimau itu ambil daging di tangannya, dia permisi harimau, saya cabut ambil kumis 3. Jadi dia cabut ambil 3 kumis. Senang sekali dia lari cari itu Bapak guru. Bapak, sudah apa? Saya sudah bawa ini 3 kumis harimau. Kok? Iya. Susah. Coba cerita. Dia cerita bagaimana rumitnya mendapat kumis harimau itu. Setelah dia cerita habis, Bapak guru ini ambil itu 3 kumis harimau, kucak begini, buang di api. Ibu ini marah sekali. Bapak kira saya dapat gampang. Ini guru bijaksana bilang, ibu, saya heran deh ibu. Kenapa? Harimau yang begitu jahat saja ibu bisa pelan-pelan kau cabut dia pun kumis. 3 lain malah.
Tapi suami yang tiap hari kamu tidur sama-sama, tiap hari kamu bergumul bersama-sama, kamu bercerita bertahun-tahun, kamu berbagi kasih bersama-sama, lantas untuk cari tahu dia pembaik, mana lu tanya saya? Saya tidak nikah dengan kau pu suami. Betul lah. Harusnya yang tahu pasangannya adalah dia sendiri. Amin. Bayangkan kalau yang lebih tahu di pu suami, tetangga pu. Ketika Adam kesepian di Taman Eden, Tuhan memberinya hanya seorang istri untuk menjawab kesepian itu. Hanya seorang istri, bukan 10 sahabat. Ketika Adam kesepian di Taman Eden, Tuhan memberinya hanya seorang istri dan bukan 10 sahabat. Sebab ada banyak suami duduk-duduk dan istri pemalas, dia bilang, mama tunggu kau bercerita dengan kawan dong dulu, mama pi kawin dengan kawan dong sa terus pulang. Istri juga harus bisa menjadi kawan yang baik supaya dia pu suami kerasan. Waktu Nuh kasih naik ini apa hewan-hewan di atas bahtera itu, bagaimana dia kasih naik berpasang-pasangan. Gajah dia tahu, ini gajah mai, ini gajah laki. Kucing mai, kucing laki. Kalau kutu pak, bagaimana dia tahu kutu mai, kutu? Gampang, tidak gampang. Kau itu barang dong datang sendiri menurut Alkitab. Pertanyaan menjadi tidak penting. Kenapa? Karena di dalam perjalanannya kita menemukan jawaban, bukan pertanyaan. Nuh buat bahtera, dia tidak bertanya, dia kerja. Padahal harusnya dia bertanya, kau laut di mana? Dia tanya, dia kerja. Nuh bikin kamar-kamar dia bilang, aduh siapa mau masuk? Kebetulan 8 orang. Nuh bikin tingkat 3, dia tidak tanya, kerja. Nanti air hujan datang banyak semua, banjir besar, baru dia bilang, sekarang saya mengerti. Untung saya bikin bahtera, kalau tidak mau kuat berenang. Waktu itu, waktu air bah datang, jangan bilang lu timur toh, tidak bisa. Semua orang tidak bisa berenang waktu itu. Tidak pakai dia suku apa. Dia mengerti. Waktu kasih masuk ada tingkat-tingkat, baru dia sadar. Betul, untung baik ada tingkat. Bayangkan kalau dia hanya satu los rata saja, baru nupu istri di sebelah babi satu, kucing satu. Waduh, sangat tidak nyaman dia pu hidup. Perjalanannya dia menemukan jawaban, padahal dia punya alasan bertanya. Kenapa kamar-kamar? Dia tidak tanya. Nanti setelah dia suka si masuk singa, harimau, bebek, lebah, baru dia memuji Tuhan. Untung baik saya tidak satu kamar dengan lebah. Saya satu kamar dengan lebah, keluar bangka-bangka ini semua.